Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Mersoid. Kali ini saya akan berbicara tentang Brigadir Eliezer yang dituntut jaksa 12 tahun penjara. Baik, akan saya mulai. Tuntutan 12 tahun penjara buat terdakwa Eliezer oleh jaksa penuntut umum ternyata mendapat respon negatif dari berbagai kalangan, ya, terutama dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tuntutan itu dinilai terlalu tinggi, ya, melebihi terdakwa lainnya. Padahal menurut LPSK bahwa terdakwa Eliezer itu adalah justice kolaborator. Nah, respon negatif yang datang dari berbagai kalangan, terutama LPSK, pada akhirnya direspon pihak kejaksaan, ya, dengan berkata bahwa tuntutan 12 tahun yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat, dengan alasan bahwa Eliezer itu bukan justice kolaborator. Yang kedua, terdakwa Eliezer adalah pelaku utama pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, saya tidak mempersoalkan apakah terdakwa Eliezer itu berstatus justice kolaborator atau tidak, ya. Nah, tetapi saya menitik beratkannya pada status sebagai pelaku utama, seperti yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, apakah Eliezer dapat disebut pelaku utama? Ya, apakah Eliezer dapat disebut pelaku utama? Nah, mari kita bedah kasusnya. Nah, terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan sesuai dengan pasal 338 dan 340 itu memiliki unsur adanya perbuatan yang disebut dengan actus reus. Kemudian adanya niat jahat atau mens rea. Nah, mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Ya. Nah, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukannya. Nah, pertanyaannya, apakah mens rea ada pada diri Eliezer sebelum dia menembak J? Apakah perbuatan pidana atau actus reus atau perbuatan yang dilakukan oleh Eliezer itu didasarkan pada mens rea atau faktor lain? Atau faktor lain, ya. Nah, dalam persidangan terungkap bahwa Eliezer menembak J atas dorongan dari luar, ya, atau perintah jabatan yang tidak sah, ya, tanda kutip, perintah jabatan yang tidak sah. Nah, atau apabila tidak ada perintah, tidak ada dorongan kepada Eliezer untuk menembak J, apakah Eliezer akan membunuh J juga? Nah, itu menjadi inti pertanyaan saya sekarang, ya. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa selama persidangan terungkap tidak ada hubungan buruk antara Eliezer dengan J yang dapat dijadikan dasar mens rea.
Nah, dengan demikian perintah jabatan yang tidak sah, tanda kutip itulah pemicu atau dasar adanya actus reus. Nah, jadi dengan demikian actus reus ada pada Eliezer, tetapi mens rea ada pada pihak lain. Ya. Actus reusnya ada pada Eliezer terdakwa, sedangkan mens rea ada pada pihak lain. Jadi secara teoris begini, mens rea pada pihak lain itu dicangkokkan kepada Eliezer, sehingga Eliezer melakukan actus reusnya. Jadi Eliezer ini sebenarnya tidak memiliki mens rea, ya, tidak memiliki mens rea. Saya katakan sekali lagi, atau begini, bahwa selama persidangan terungkap tidak ada hubungan buruk, ya, tidak ada hubungan buruk antara Eliezer dengan korban yang bernama J. Nah, jadi dengan demikian saya katakan sekali lagi bahwa pemicu perbuatan yang dilakukan oleh Eliezer itu adalah atas dasar dorongan dari pihak lain. Nah, jadi dengan demikian tuduhan sebagai pelaku utama sebenarnya yang dikatakan ada pada diri Eliezer itu tidak terbukti sebenarnya, ya, tidak terbukti itu sebenarnya. Nah, jadi perbuatan pelaku utama itu tidak terlepas daripada mens rea, ya. Nah, sekarang saya buat dalam perspektif lain. Nah, dilihat dari perspektif kriminologis yang bersandar pada teori determinisme, dikatakan begini, bahwa ada faktor yang sangat kuat dari luar yang mempengaruhi seseorang, yang mengakibatkan orang yang dipengaruhi itu atau dia tidak bebas berbuat lagi. Ya. Jadi misalnya saya dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, akibat pengaruh faktor itu saya tidak bebas berbuat menurut kemauan saya, selain daripada kemauan yang mempengaruhi saya. Nah, itulah teori determinisme, ya. Nah, kalau di dalam perspektif hukum, bahwa orang seperti itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi perintah jabatan yang tidak sah atau dorongan dari komandan atau atasan untuk menembak J oleh Eliezer itu sangat sukar diingkari atau dilawan oleh terdakwa. Ya. Perintah itu, dorongan itu, karena datang daripada pimpinan yang sangat tinggi, maka Eliezer sukar mengelak untuk tidak melakukan perintah itu, walaupun perintah itu adalah perbuatan kriminal. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa dalam diri Eliezer sebenarnya tidak ada mens rea, dan dia dalam kondisi terikat secara moral untuk keluar dari lingkaran perintah jabatan yang tidak sah itu. Nah, dengan demikian, nah itulah pandangan saya tentang kedudukan Eliezer. Salam kecerdasan. Terima kasih.